Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bertemu lagi di Philip Morning Market Call edisi Rabu 23 Februari 2022. Kita akan mulai dengan penutupan IHSG kemarin dan bursa Asia lainnya. Penutupan IHSG kemarin cenderung melemah, yaitu melemah sebanyak minus 0,59%, dan bursa Asia lainnya juga cenderung melemah, lumayan cukup besar dialami oleh Hang Seng dengan minus 2,69%, dan STI minus 1,04%, dan Nikkei minus 1,71%. Sebenarnya baik bursa Asia, bursa Amerika, dan bursa Eropa cenderung mengalami penurunan, mengalami penguatan hanya satu, dan itu penguatannya cukup sangat tipis, yaitu di plus 0,3% untuk indeks Eropa, yaitu FTSE, dan DAX minus 2,26%. Bursa Amerika pun menutup melemah kembali, sudah berhari-hari mengalami pelemahan. Baik DJI, S&P 500 dan Nasdaq dengan pelemahan tertinggi ada di DJI sebanyak minus 1,42%. Kita lihat sendiri dari harga komoditas sendiri semuanya cenderung naik, terutama untuk coal setelah mengalami pelemahan berhari-hari, akhirnya mengalami penguatan kembali sebanyak plus 7,36%. Dan untuk yang tertinggi lainnya adalah CPO, jadi bertambah jadi plus 3,41%. Sebenarnya secara teknikal juga futuresnya emang bullish, jadi masih ada peluang untuk naik untuk CPO. Kemudian untuk gold juga mulai penguatan karena masih ada potensi perang antara Rusia dan Ukraina, di mana kabar terupdate-nya terbaru yaitu adanya potensi untuk pengiriman pasukan ke area timur Ukraina kalau tidak salah kita. Nah, nanti juga ada dari kita lihat emas juga meningkat, itu terkait dengan tadi ada resiko perang dan ada inflasi yang masih tinggi, dan di mana Rusia ini kan kita tahu sendiri adalah penyumbang untuk komoditas gas dan komoditas oil, itu sebenarnya kedua itu kan cukup krusial, dan karena itu kalau misalnya nanti terjadi perang ada kemungkinan short di sana atau short supply di sana, dan menyebabkan terjadinya peningkatan daripada harga komoditas. Jadi masih adanya peluang inflasi ke depan yang cenderung masih dalam tahap jangkau, saya tangkap masih tinggi. Kita lanjut lagi dengan prediksi IHSG hari ini. Prediksi IHSG hari ini cenderung ada peluang untuk, ini bullish harian ya, jadi kayak misalnya koreksi kemarin ada kemungkinan untuk mungkin sampai support atau resisten 6.900 atau support 6.820, tapi cenderungnya ke arah bullish untuk hari ini. Kemudian untuk kabar dari Wall Street kemarin, di mana kita sudah bahas adanya penurunan lebih lanjut selama 4 sesi atau 4 hari berturut-turut, dan S&P 500 sudah turun sebanyak 10,25% dari titik tertingginya pada bulan Januari tanggal 3. Dan ini merupakan koreksi yang cukup dalam terjadi selama beberapa bulan ini kalau diakumulasi ya. Kemudian juga kita lihat treasury yield daripada Amerika Serikat mengalami penurunan jadi di bawah 2%. Hal ini mungkin disebabkan oleh karenanya investor mencari aset-aset yang safe haven, yang hampir zero risk ke obligasi, jadi makanya menjadi penurunan sebanyak di bawah daripada yang kemarin trennya di atas 2%. Kemudian juga untuk harapan terhadap diplomatik atau hubungan diplomatik untuk resolusi terhadap ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina
tampaknya tidak begitu baik terlihat daripada Joe Biden yang mengumumkan untuk memberikan sanksi dagang kepada Rusia, dan juga adanya pergerakan pengiriman militer oleh US ke Baltic State di eastern flank daripada Ukraina. Kemudian juga kita lihat sendiri bahwa masih adanya kemungkinan daripada Rusia untuk melakukan penyerangan terhadap daerah Ukraina. Nah, kita sendiri dari Jerman menunda terhadap proyek yang itu proyek pembangunan stream gas pipeline yang akan didesain untuk transport gas dari Rusia ke Eropa. Ya, akhirnya di halt dulu terkait dengan kita lihat sendiri bahwa masih ada tensi antara Ukraina dan Rusia. Kemudian juga dari Inggris juga memberikan sanksi kepada 5 bank Rusia dan 3 orang yang dekat dengan hubungannya dengan Putin, Presiden Rusia. Kita lanjut lagi tentang berita korporasi. Berita korporasi ada dari SIDO atau PT Industri Jamu Farmasi SIDO Muncul Tbk yang menargetkan penjualan dan laba bersih yang bertumbuh sebanyak 15% pada tahun ini. Kemudian juga ada dari ISAT, PT Indosat Tbk yang mengalokasikan sebanyak 10 triliun rupiah pada 2022 untuk belanja modalnya. Dan yang terakhir ada dari DOIT, PT Delta Dunia Makmur Tbk yang memberikan pengumuman bahwa melalui daripada PT Bukit Makmur Mandiri Utama yang merupakan subsidiarisnya dan yang berada di dan PT Buma ini juga dari subsidiari yang di Australia juga telah merenew atau memperbarui kontrak pertambangannya dengan BHP Billiton dan Mitsubishi Alliance terkait dengan operasinya di Blackwater Mining yang senilai yaitu kontraknya yaitu 550 juta Australian dollar. Hari ini juga ada rekomendasi dari Philips Sekuritas untuk saham pertama yaitu saham Apex dengan short term trendnya cenderung bullish dan medium trendnya cenderung sideways dengan trade buy yang disarankan yaitu di 690 dengan stop loss disarankan di bawah daripada satu tick daripada candle penutupan kemarin yaitu di 660. Jadi asumsinya ada kemungkinan untuk reject terhadap titik EMA 21 dan 34 dan menguat sampai ke target plus 1 atau target plus 2 di 720 atau 735. Kemudian akan lanjutkan lagi dengan saham Bion atau Bion Resources Tbk dengan short term trendnya cenderung sideways, tetapi untuk medium trendnya cenderung bullish dilihat daripada pembentukan high yang lebih tinggi yang baru terlihat di gambar ini. Kemudian juga ada target price yang sarankan yaitu dekat dengan valid swing-nya yaitu di 36.725 dan 37.025 dengan stop loss-nya yaitu berada di bawah EMA 21 yaitu 35.275. Dan untuk ada saham selanjutnya itu saham SGR atau saham Sumber Global Energy Tbk dengan short term trend cenderung bearish tapi untuk medium trend-nya masih bergerak membentuk higher high untuk recording-nya bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk trade buy-nya itu yang sarankan di 1385 sampai 1390. Target price-nya itu di 1465 di dekat-dekat daerah penolakan atau resisten dan target price kedua di 1515. Dengan stop loss yang sarankan berada di bawah daripada Fibonacci 0,5 yaitu di 1315. Kami juga mengadakan kegiatan edukasi yang akan diadakan pada hari Kamis 24 Februari 2022 dari jam 13.30 sampai jam 16. Dan ini online. Semuanya gratis untuk kelas yang diadakan oleh Philip. Yaitu pendaftaran bisa melalui 0812 8900 800 sesuai yang ada di layar. Dengan mencantumkan nama lengkap dan email yang valid ke nomor tersebut. Nah, ini sesi untuk Philip Morning Miracle hari ini sudah selesai. Akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, yaitu Bapak atau Ibu dipersilakan untuk mengetiknya di kolom Q&A terkait dengan outlook saham-saham yang Bapak atau Ibu masih
Kalau tanyakan misalnya arahnya misal ke mana, atau misalnya support terdekat atau resisten terdekatnya di mana, itu saya tanyakan melalui kolom Q&A. Diingatkan lagi, melalui kolom Q&A digunakan supaya tidak terlewat. Jadi kalau kolom chat takutnya nanti terlewat, kita akan fokus jawab di pertanyaan Q&A dulu, baru misalnya kalau ada sisa kita baru jawab di chat. Jadi lebih baik ditanyakan oleh kolom itu. Kami akan beri waktu sebanyak 1-2 menit untuk Bapak atau Ibu memikirkan dan mengetik pertanyaannya melalui kolom Q&A. Sampai bertemu di sesi Q&A, kita pause sebentar selama 1-2 menit. Gila. Stres, saya nggak bisa baik gitu. Kita akan mulai untuk sesi Q&A-nya. Pertama ditanyakan oleh Bapak Faruzil terkait dengan saham Cepin. Kita akan bahas teknikal untuk saham Cepinnya, Pak Bapak Faruzil. Saham Cepin sendiri kemarin rejection yang cukup kuat terjadi pada daerah support multiple rejection. Kita bisa lihat sendiri. Sebentar saya setting template-nya. Nah, kita akan garis dulu untuk garis supportnya supaya lebih jelas pakai kotak. Ikon kotak di sini, shape. Ya, dia kena sekitar area multiple rejection, di mana ini ada area strong support. Masih ada kemungkinan untuk mengalami penguatan. Untuk sekarang kita menunggu apakah dia bisa melewati daripada resisten 6100 yang dibarengi dengan adanya pergerakan dynamic resistance di EMA 90. Apakah bisa melewati atau tidak di sana. Kemudian untuk supportnya persis dia ada di daerah kotak ini, yaitu sekitar area 5750, 5725, 5750 untuk saham Cepin ya. Lanjut lagi untuk saham Antam dan Elsa. Saham Antam sendiri terlihat masih ada ya potensi penguatan. Daerah resisten terdekat yang belum disentuh. Potensi resisten yang dimana di titik support, rejection di sekitar area
2200, 2220 sampai 2230 bisa diperhatikan untuk daerah resisten hantam. Untuk masuk sekarang tidak disarankan karena supportnya terlalu jauh. Ini supportnya ada 1970 dibandingkan dengan reward yang mungkin dicapai. Takutnya nanti tidak masih ada daerah tahanan yang cukup banyak dihantam terkait dengan dia di sini ada lagi misalnya di 2400, 2600 yang dimana itu bisa jadi daerah koreksi atau daerah pemantulan yang cukup kuat. Jadi cukup hati-hati untuk masuk sekarang, sangat tidak diperkenankan. Tunggu sampai ada koreksi di mana itu jadi kesempatan untuk spekulatif buying apabila ada indikasi koreksi. Kemudian untuk saham yang selanjutnya, saham Elsa, atau dari dibahas. Saham Elsa pergerakannya cukup oke, untuk supportnya itu disarankan ada di mungkin di bawah area EMA 2134, yaitu di 210. Dan untuk resisten yang terdekat sekarang masih tahan di 308. Dan resisten kedua yang bisa dipertimbangkan yaitu di 314. Elsa cukup menarik, tapi harusnya belinya dari sekitar area sini supaya cukup menarik. Kalau sekarang masih bisa nunggu terbentuknya pattern terlebih dahulu supaya stop loss-nya lebih jelas. Pattern misalnya falling wedge dan sebagainya. Sekarang kalau mau spekulasi, resisten yang terdekat itu ada resisten terjauhnya di sini 325, bukan terjauh sih, resisten kedua yang mungkin tercapai untuk saham Elsa. SRTG, PTRO, dan Toba. Oh, sebentar. Ada yang bertanya lagi tentang agro terlebih dahulu. Saya bahas untuk saham agro. Saham agro sendiri, kita lihat secara teknikal, itu cenderung masih tertahan di bawah, atau bergerak di bawah daripada area dynamics resistance, yaitu exponential moving average 90. Jadi, masih cukup berhati-hati terhadap saham seperti ini. Dengan titik support yang disarankan, bisa di area 1360 dengan resisten terdekat yang mungkin dicapai itu di 1590 apabila terjadi penguatan pada hari ini, karena masih ada potensi untuk mengalami pelemahan selanjutnya karena bisa jadi dia membentuk pola ascending gliding wedge untuk saham agro. Takutnya sedang membentuk pola itu untuk saham agro ya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bahas tentang saham SRTG, PTRO, dan Toba. SRTG kayaknya masih sesuai plan deh Bapak Whisper. PTRO harusnya sudah taking profit 2, sudah sampai. Ya harusnya sudah di-cut dari beberapa waktu lalu atau diambil atau di sell on strength. Karena sudah mencapai daerah target yang disarankan. Untuk sekarang ini kita melihat bahwa PTRO masih ada peluang untuk menguat selama dia masih bergerak di atas daripada area EMA 2134 pada 90 garis ini, garis ungu, kuning, dan biru. Tapi kalau misalnya nanti bergerak di bawahnya atau sampai ke area 2290 itu tidak disarankan untuk di hold. Kalau mau taking profit udah masuk daripada area yang itu disarankan, kok bisa di dekat-dekat sini deh. Ya dekat-dekat sini. Oh, itu udah disarankan untuk buy. Sebenarnya udah taking profit nggak apa-apa kalau mengambil semuanya. Karena dibandingkan nanti takutnya terjadi false break itu jadi bukannya profit malah nggak nyampe BP malah nyentuh stop loss-nya. Itu jadi masalah. Kalau mau taking profit all dan asumsinya Bapak udah masuk daripada rekomendasi yang waktu itu, yang tidak masalah, tidak perlu. Lanjut ke SRTG. SRTG masih bergerak di atas upper trend line dari pola falling wedge yang terbentuk. Sebentar saya gambarkan. Lebih jelas saya. Masih bergerak di atas pola falling wedge-nya dengan support yang harus diperhatikan yaitu berada di area low pada tanggal 14 Februari 2022 yaitu di 2690. Misalnya lewat misalnya yang untuk 2680 bisa dipertimbangkan untuk daerah stop loss yang bisa digunakan. Dan untuk
resisten terdekat yang mungkin dicapai yaitu dekat-dekat dengan area resisten yang berkumpul di sini, yaitu di daerah 2940 sampai 2950 yang yang terlihat sekarang, yang terjauh yaitu di sekitar area 3000 untuk saham SFTG ya. Kemudian untuk saham Toba, apabila dia tidak mampu bergerak lebih jauh atau lebih kuat di atas daripada MA234 ini, dan potensial jadi daya rejection, maka bisa dipertimbangkan untuk cut loss di stop loss-nya di 1430 ya. Ini kan low-nya 1415. Low-nya tinggal 1410 untuk daerah stop loss yang dipertimbangkan. Dan kemudian untuk misalnya dia mampu melewati MA234-nya, ada kemungkinan untuk retest terhadap potensial solder yang terbentuk di daerah 1600 ya, atau 1570 paling dekat. Dan ada yang bertanya tentang saham INDF. NDF masih ada peluang untuk penguatan terkait dengan candle kemarin yang cukup bullish. Dengan sebenarnya dari pergerakan overall, dia cenderung sideways di antara support yang belum bisa ditembus, yaitu di 6200 sampai ke area 6650 ya. Dan masih bergerak sideways di sana. Dan sekarang terbentuk pola falling wedge kembali seperti yang terjadi pada sekitar bulan Januari tanggal 6. Saya gambarkan terlebih dahulu. Sedang membentuk pola falling wedge. Ada break. Sudah break, bahkan break tipis di atas trendline. Dengan supportnya artinya ada di 6200, 6240. 6000. Ini benar 6205. 6225 dengan resisten yang mungkin bisa dicapai yaitu di sekitar area 6500 atau di dekat multiple rejection yang sampai sekarang bisa tembus 6600. Itu yang untuk saham INDF. Itu bisa dipertimbangkan supportnya jadi titik SL dan itu resistennya jadi titik target. Resisten 1 dan resisten 2-nya. Untuk saham INDF. Kemudian ada yang bertanya juga untuk saham ASI. Ya, Bapak Tommy tanya tentang saham ASI juga. Kita akan bahas untuk saham ASI ya. Saham ASI. Saham ASI sebenarnya ini agak tricky ya, terkait dengan banyaknya false break yang terjadi di saham ASI, pernah dijelaskan di webinar sebelumnya. Untuk sekarang masih ada potensi penguatan, terlihat dari stokastiknya juga pointing up, kemarin volumenya juga cukup tinggi. Tapi bisa diperhatikan, bila ternyata dia menembus daripada low yang cukup kuat 5250, ini sudah jadi area stop loss. Dan ini juga masih bergerak pembentukan low baru, lower high baru lebih tepatnya. Ini namanya high kan, namanya puncak. Puncaknya makin lama makin turun kan, makin turun. Puncaknya makin turun, maksudnya dari lower high ini makin turun dan makin turun. Jadi pola bearisnya masih ada, jadi cukup diperhatikan. Support kuatnya sebagai daerah stop loss, tapi kemudian juga dipertimbangkan ada yang memang mengoleksi ASI karena blue chip dan sebagai investasi jangka panjang, itu mungkin dari keputusan sendiri terhadap jadi bergantung pada keputusan sendiri. Misalnya kalau secara mau trading ya supportnya di yang tadi sebutkan. Kalau secara udah mempertimbangkan fundamentally-nya udah oke dianggapnya dan udah ngitung trace value dan sebagainya, itu keputusan masing-masing ya mau dikatakan atau enggak. Kembali lagi ke Bapak terkait dengan akan menarik ASI kalau memang dia bisa menembus daripada resisten 5700.
Tapi untuk sekarang belum menarik, karena takutnya nanti masih bergerak di antara range ini atau membentuk low yang baru lagi. Karena kalau misalnya membentuk low yang baru lagi, artinya ada kemungkinan juga dia menembus di pola supportnya, makanya di stop lossnya itu di daerah lower low yang baru atau low ya ini kan low ini lebih rendah lagi kayak gitu yang tadi konsepnya. Jadi ada kemungkinan dia kalau nembus ini ya jangan dipertahankan, ada kemungkinan lanjut lagi untuk menuju sampai 5.000. Apabila tujuannya adalah untuk trading singkat. Ini untuk saham SMGR. Saham SMGR kalau nggak salah kemarin saya kan udah bahas juga ya, itu udah nyentuh juga untuk 7.500 ya. Nyentuh ya, tepat nyentuh kan udah dibilang. Untuk ketika nyentuh sini bisa dipertimbangkan untuk WEP ya waktu itu. Karena takutnya melanjutkan dari pola berisnya karena sekarang lagi tapi kalau bisa ditahan sekarang memang lagi terbentuk pola baru yang kemungkinan masih ditahan di trend line ya. Jadi kalau misalnya ini nanti terbentuk valid swing di area valid swingnya kalau berbentuk di 7.300 dan sekarang lagi ada potensi pembentukan pola yaitu ini dibilang sih lebih ke arah flag bearish takutnya ya. Kalau misalnya dia nanti breakout dari EMA2134 ya, itu ada peluang untuk mulai penurunan kembali. Jadi bisa dipertimbangkan kalau misalnya dia breakout dari basic trend line ini, yaitu di breakout sampai di 7.000 sampai 7.000, 7.050, jadi kemungkinan untuk turun sampai ke 6.650 atau sampai ke 6.500. Jadi peluang bearishnya masih ada, bisa digunakan yang tadi saya bilang di titik support atau potensial SL yang digunakan. Karena kita lihat sendiri pergerakan yang masih bearish dan kemarin mencoba sudah saya juga sampaikan bisa dipertimbangkan untuk DP. Dan kalau masih nahan ya nggak masalah, itu keputusan daripada Bapak atau Ibu. Karena sekarang SL yang saya sarankan yaitu di titik tadi di dekat area 7.000, karena itu juga konfirmasi terhadap breakout pola flag-nya. BBHI sudah nyentuh target belum ya? Sebentar saya cek dulu. Belum, kalau nggak salah 2 tick ya. Satu tick ya. Satu tick lagi target 1. Untuk kalau masih hold bisa timbangkan di supportnya kemarin yang disampaikan itu di masih minggu lalu disampaikan lebih tepatnya di area 525 ya. 5225. Bisa diperhatikan di sana untuk daerah support validation-nya, takutnya nanti ini pola transisi menuju karena tertahan yang 134. Misalnya emang sudah nyampe entry lagi dan takut akan potensi memang terbentuknya bearish kembali karena terbentuk low lagi yang lebih rendah, dan supportnya kenapa dikasih sana karena takutnya tertembus. Kalau tertembus artinya ini secondary untuk bearish seperti yang tadi saya sebutkan. Resistennya untuk resisten baru yang masuk 234 dan ada untuk valid swing di 6.050 atau 6.075 untuk saham BBHI. BGTG belum pernah dikasih sih di Telegram. Coba kita lihat dulu ya untuk BGTG. Apakah masih bisa di hold? Nggak disarankan untuk di hold untuk saham BGTG karena peluang bearishnya masih ada sampai ke support di 2.205, sorry bukan 2.205 atau 204 lebih tepatnya untuk saham BGTG. Lanjut lagi untuk saham BABP dari Ibu Yeni. Untuk saham BABP sendiri, memang setelah dia bergerak dan menyentuh, kayak ini menyentuh Fibonacci, saya tes dulu ya, saya cek. Dan cukup impulsif penurunannya
ya menyentuh 1618 daripada ya betul menyentuh 1618 daripada Fibonacci-nya dan sempat mau udah break sebenarnya daripada daerah 258 menyentuh 260, jadi masih di area resistance itu. Dia false break dan sekarang kemungkinan ada koreksi yang bisa sampai ke area 209 ya, diperhatikan terlebih dahulu terhadap titik itu. Nah, misalnya apabila break lagi lebih lanjut melemah sampai ke area 188, itu ada kemungkinan dia lanjut bearish. Tapi untuk sekarang mungkin ada koreksi terlebih dahulu terkait dengan stokastiknya juga pointing down ke titik support yang mungkin dicapai itu 208. Lanjut lagi untuk Ibu Kristina bertanya tentang saham NRG dan SGR. ENRG masih cenderung tertahan di mother candle pada tanggal 15 Februari. Ya, pergerakannya masih terbatas di mother candle itu, yaitu di range mother candle high low-nya kita perhatikan itu high-nya di 165 di 200 dan low-nya di 165. Masih tertahan di sana, jadi ada kemungkinan short term terbentukan base terlebih dahulu. Lebih cenderung terbentukan base dengan terlihat dari stokastiknya masih pointing down juga. Jadi ada kemungkinan bentuk base terlebih dahulu dan potensi penguatan masih ada. Masih menunggu terbentuknya valid swing di dekat-dekat area yang sudah 34, jadi potensial untuk spekulasi. Tapi untuk sekarang belum ya untuk energi. Dan potensi sekarang masih terbentuknya pergerakan terbatas daripada range mother candle kemarin. Sumber global energi, stochastic pointing up, sekarang juga adanya pembentukan daripada divergence bullish di sini, divergence. Jadi ada kemungkinan untuk melanjutkan penguatannya. Kita bisa perhatikan di dekat-dekat daripada area terbentuknya potensial retest naik line, yaitu di 1460 atau 1470 bisa diperhatikan resistannya, dan itu juga sudah diberikan di hari ini, rekomendasi hari ini untuk saham SGR. Kemudian kita akan lanjut lagi untuk supportnya ya, kita bahas juga untuk supportnya. Sebenarnya bisa dilihat di Telegram, riset PSI. Tapi kita akan sebutkan untuk biasanya di low sini, di titik low, di valid swing. Itu di sekitar area 1315 untuk supportnya. Kita akan melanjutkan lagi untuk saham yang berikutnya. Ada pertanyaan dari Bapak Hendra untuk saham Cepin dan MNCN. Cepin sama seperti Java. Untuk Cepin tadi juga sudah dibahas. Potensial untuk ke EMA 90 dulu di area 6100 atau 6075, 675 sampai 6100 untuk Cepin masih ada potensial ke sana dengan support yaitu di area rejection kemarin ada di 5750 atau di lebih amannya 5725 untuk saham Cepin. Masih pertanyaan dari Bapak Hendra terkait dengan outlook saham MNCN. MNCN sendiri stokastiknya masih pointing down cukup deras ya, cukup tajam. Dan sekarang masih mencoba untuk menjadi titik retest terhadap neckline double bottom kemarin di high 890. Ada potensial untuk rebound, tapi kalau misalnya dia nanti bergerak lebih lanjut melemah, itu bisa diperhatikan bisa melemah lebih dari 890 ke 870. Itu ada potensial untuk
ternyata setelah dites resistennya cukup kuat di sini, waktu itu juga pernah dibahas, sekarang udah dites resisten, pas lagi tentukan yang ini. Harusnya udah terjadi untuk udah take profit bagi bapak atau ibu yang sudah mengambil dari bawah dari pembentukan double bottom. Kalau misalnya dia tidak tertahan di neckline-nya, ada kemungkinan untuk melemah sampai ke 870. Nah, lalu untuk saham ASI sudah dibahas, kita lanjut ke MDKA dari Bapak Ayut. MDKA ini kejadiannya kurang lebih sama kayak saham SRTG, masih gerak di atas trendline, tapi dia juga ada kemungkinan untuk masih tertahan di EMA 21 dan 34 yang flattening. Masih cukup aman. Untuk titik stop loss yang disarankan yaitu ada 3.500, 3.500, ya benar, pas di 3.500 untuk titik stop loss-nya. Ini resistance baru yang terbentuk di sekitar area resistance historis di 3.960. Apabila candle penutupannya hari ini tidak terlalu bearish atau benar-benar baru bozu merah, full body candle merah, itu maksudnya. Itu maksud terbentuk value swing di EMA 234 masih aman, tapi apabila masih lanjut nanti dan menembus daripada titik trend atasnya, itu ada kemungkinan untuk mencapai garis stop loss. Itu untuk outlook saham MDKA. Kita akan lanjut ke outlook saham lain. Nah, Ibu Kris bertanya tentang saham target price saham Telkom. Saham Telkom ini akan menaik kalau closingnya oke kayak hari ini, masih dalam potensial mother candle 22 Februari. Ada kemungkinan untuk rebound di EMA 21 dan 34-nya, tapi kita menunggu closing candle ya untuk saham seperti ini. Takutnya nanti closing candle bergerak di bawah daripada daerah EMA 21 dan 34. Jadi bisa lanjut ke daerah 4.150. Untuk targetnya apabila nanti closing candle cukup oke, yaitu hijau, mungkin masih di atas EMA 21 dan 34, itu ada kemungkinan yang bisa untuk valid swing, ada kemungkinan untuk melanjutkan lagi ke area resisten sebelumnya yaitu di 4.450 atau sampai ke 4.503, 4.450 ya tadi ya, sampai ke 4.500-an. Itu untuk saham Telkom dari outlook resisten terdekat, dan sekarang masih channeling bullish pergerakannya. Kurang lebih seperti ini. Untuk saham Telkom. Dan kita akan lanjut lagi untuk saham BBYB dan Poli. BBYB dari Ibu Bulan ya. BBYB sendiri outlook-nya masih bisa naik dengan titik support yang bisa dipertimbangkan yaitu di 2100, dengan resisten yang mungkin dicapai ada di sekitar area 2600 atau di dekat area 2800 untuk outlook saham BBYB. Antam tadi sudah dibahas. Dan lanjut ke Poli. Saham Poli masih potensial untuk melemah sampai ke 80 perak untuk saham Poli ya. Atau sedang turun. Kemudian lanjut lagi untuk saham SMGR sudah dibahas tadi terkait dengan sekarang terbentuknya ascending broadening wedge. Pola sekunder kemungkinan bearishnya masih ada untuk melanjutkan pelemahan ke titik support yang tadi disebutkan. Bisa di-review nanti ke misalnya mau nonton lagi daripada rekaman ini, bisa ke YouTube-nya Philip Sekuritas.
Lanjut lagi untuk saham selanjutnya, saham yang bertanya yaitu Pure sama SMRA. Rekomendasi mending SMRA atau Pure? Ditanya seperti itu ya lebih tepatnya ya. Hmm, hmm, sebentar, coba lihat dulu. SMRA sih masih tahan di trend line-nya ya. Invalidation-nya masih belum kena. Sama-sama ada potensi untuk bearish karena kemarin sempat bottom terus ternyata false break untuk pola baru. Kita kasih outlook-nya dulu deh. Untuk SMRA itu lebih ke arah memang masih bergerak di atas daripada sekarang, ada potensi atau betulnya valid swing dan pola baru. Untuk SMRA tertahan di EMA 90, ternyata double bottomnya juga masih belum invalid sebenarnya, jadi supportnya masih diperhatikan, yaitu titik support 670. Sama bergerak di atas 670 masih ada peluang untuk naik. Untuk saham SMRA stand terdekat 772 770 dengan potensial naik selanjutnya mungkin ke dekat-dekat EMA 90 yang ada di 780. Untuk saham Pure sendiri tidak ada rekomendasi yang diberikan untuk saham Pure kemarin terkait dengan pergerakannya cukup volatil, tapi untuk yang high risk seperti ini mungkin kalau dan terlihat juga pergerakan di bawah saham dari skandalnya tuh kayak kurang liquid ya untuk saham-saham seperti ini. Jadi mungkin bisa diperhatikan di supportnya apabila ingin masuk supportnya di 73. Sekarang tidak disarankan terkait dengan resikonya cukup tinggi. Sepertinya kita ukur saja menggunakan tools yang tersedia di Forms, chart Forms ini. Kalau masuk dari sekarang pun, resiko yang ditanggung adalah sekitar 13%. Kalau resiko yang lebih rendah jelas ada di SMRA, bisa dipertimbangkan sendiri apabila memang mau spekulatif di SMRA. Jelas dari pertimbangan resikonya terkait dengan resiko untuk pure sekitar 13%. Dengan apabila masuk di harga sekarang lagi bergerak. Kalau bisa turun lebih jauh lagi, berbeda lagi resikonya. Mungkin bisa dipertimbangkan dari segi sana. Kalau secara resiko dan risk rewardnya masih oke nggak? Untuk pure ini saya rasa belum, karena resistance yang mungkin dicapai masih di 95 perak. Walaupun sekarang sudah bentuk higher low atau low yang lebih tinggi dibandingkan pada tanggal 6 Februari. Terus sekarang belum dulu terkait dengan pergerakan yang cukup volatile dan resiko risk persennya lebih tinggi. MTK kemana direkomendasikan dan untuk target 2 tidak disarankan lagi untuk masuk kembali untuk Ibu Nana ya, untuk MTK. Walaupun sekarang udah terbentuknya penguatan double bottom, tapi resikonya lebih cukup tinggi kalau mengikuti peraturan pola double bottom ya. Misalnya mau di sini, ini kan 1700-an. Itu aja artinya kan masuknya di sekitar area sini kan. Itu 1/1 aja kayaknya nggak nyampe sampai ke sini nih. Kalau nyampe pun sangat tipis, dan peluang yang sampai ke sini memang ada, tapi masih ada faktor total tahan di multiple rejection 2300. Jadi rewardnya kurang oke untuk double bottom sekarang, karena kalau kita lihat, kita ukur saja menggunakan icon long ini, bisa spekulasi buy ya, itu 20% ke bawahnya. Untuk resisten yang terdekat itu cuman ya paling up paling jauh, bisa mungkin sampai 1/1, tapi 20% kan ini agak bahaya ya
mending dimasukkan kapitalnya ke yang lain yang persentase resikonya lebih kecil. Jadi kalau mau ada potensi naik kan ada sampai ke 2.300 kalau ditanyakan, atau sampai 2.345, dan resistennya terjauhnya di 2.450. Itu bisa diperhatikan di sana TMTK. Oke, mau bagi yang tertarik dengan faktor resiko yang mungkin akan ditanggung ke depan. Untuk target keras berapa? Ditanya dari Bapak Nathanael terkait dengan target keras. Target keras kalau major tadi emang ada di sini, sudah tersentuh 390. Untuk supportnya sekarang membentuk base, tapi ini bukan support kuatnya ada di sekitar area 348. Itu jadi pertimbangan karena ini double bottom. Ternyata sampai 2134 ya cukup low yield, terbentuknya mungkin ada secondary atau lebih ke arah melanjutkan bearish untuk saham keras ya. Jadi harusnya sudah di 390 karena itu ada titik support yang potensial jadi resisten untuk saham keras. Kalau misalnya ada kesempatan 390 bisa di kesempatan sampai atau di sampai 390 boleh dilakukan untuk taking profit. Tapi kalau dia misalnya melewati sini daripada support ini juga ada kemungkinan untuk menurun. Misalnya udah ambil dari jauh hari, mungkin dari titik spekulasi sini, spekulasi double bottom, itu bisa dipertimbangkan untuk taking profit juga. Kemudian ada yang selamat pagi, mohon reviewnya untuk saham Buka dan BBKP mungkin maksudnya bukan atau Buka ya, untuk saham Buka. Buka sepengamatan saya masih bearish yang cukup dari IPO sampai sekarang masih bearish. Saya ingat saya. Mungkin ada perubahan, kita cek terlebih dahulu. Sampai sekarang belum ada perubahan, masih bergerak kalau dilihat di sini ya. Kita bahas secara trend line. Trend line sendiri kayaknya selaras dengan pergerakan sahamnya. Yaitu trend line terbentuk trend line bearish. Kemudian juga adanya beberapa kali rejection di EMA 2134, 1, 2, 3, 4, di mana itu jadi DMA resistance cukup kuat untuk saham Buka. Sampai saat ini belum mampu melewati daripada EMA 21 dan 34-nya, jadi potensial bearishnya masih cukup ada, dan setiap mengena, membantu kembali untuk bergerak melemah lebih lanjut. Support yang bisa diperhatikan di 340. Ya, ada yang bertanya tentang saham selanjutnya, itu oke, belum dibahas BKP. Lalu kita akan lanjut lagi dari Sunarman Sun yang bertanya tentang LSID dan Wika. BKP cenderung masih potensial untuk sideways pendek di sekitar range area 268 sampai ke 302. Jadi penguatan maupun pelemahan masih terbatas di area tersebut. Untuk saham BKP kita lanjut ke saham LSID dan Wika. Saham LSID masih potensial menguat, kemarin juga sudah nyentuh target 2. Masih ada bisa contact win profit, masih potensial menguat sampai ke dan lihat sendiri emang oil lagi menguat cukup tinggi di data yang kita presentasikan pada webinar hari ini. Potensial resisten yang mungkin dituju yaitu di 1465 dengan support terdekat yaitu di 1300 untuk saham LSIP. Dan Wika itu belum pernah dikasih juga sih Wika. Wika sekarang cenderung ada penolakan terhadap resisten terdahulu di 1970. Sekarang ada peluang untuk menyentuh di 1060 ya untuk saham Wika. Dan kita akan melanjutkan lagi untuk saham SKT. Saham SKT kemarin itu
Enggak ada rekomendasi kok untuk saham SKT. Masih lanjut melemah sampai ke 550 untuk saham SKT. Bisa sampai melemah karena sempat mencoba menguat ke area EMA 90 ternyata tidak berhasil. Dan kembali lagi respect ke area EMA 21 dan 34 dan melanjutkan pola bearish-nya. Masih ada peluang untuk menyentuh support di 559 dengan resisten invalidation-nya di area 700. Saya lagi yang bertanya tentang saham PKPK dan BEFIN. BEFIN masih di atas daripada daerah entry ya, daerah entry yang waktu itu diberikan melalui Telegram. Nah, sekarang juga masih bergerak di atas support, bisa diperhatikan apabila dia menyentuh daerah stop loss di Telegram, bisa digunakan untuk stop loss, dan misalnya untuk nyampe ke daerah resisten ke depan, sesuai dengan yang di Outlook Telegram, itu bisa digunakan sebagai daerah taking profit, atau daerah pengambilan keuntungan. Devin masih oke, memang masih jalan, masih belum terkena invalidation daripada support. PKPK pun masih bertahan di atas support yang direkomendasikan. Jadi walaupun sekarang peluang penguatannya jadi tipis, mungkin sampai ke area 222 bisa digunakan untuk taking profit sana ya. Dan ke saham dari Bu Lydia bertanya tentang SAME, ACST, dan BLBP. Nanti ini juga seminarnya bisa lanjut sampai ke 9.36 mungkin ya, karena tadinya ada kendala teknis sehingga dimulainya lebih telat sedikit daripada waktu yang ditentukan. Masih ada beberapa saham yang mungkin kita bahas ke depan. Kita bahas saham SAME, supportnya yang terdekat, ada support baru yang terbentuk, yaitu bukan base, lebih tepatnya ke valid swing yang terbentuk, yaitu di area low 330, bisa diperhatikan. Untuk daerah yang bisa consider, kalau misalnya melewati area tersebut, bisa lanjut ke support selanjutnya. Penguatannya, kalau sekarang pun bersifat terbatas, mungkin sampai ke 234 ke area 356 ke 358 ya, untuk SAME. ACST, kita lanjut ke ACST nih. Kita melakukan, saya jarang sekali membahas saham ini ya, ACST. ACST ke ceritanya sekarang stokastiknya sudah pointing down di daerah netral dan terbentuk lagi pola yang rejection kembali di resisten yang baru dibentuk beberapa hari lalu di 7 Februari, dan mulai respect terhadap titik itu, yaitu di area high-nya 206. Sekarang juga ada peluang untuk menghormati MA234 kembali, atau menghormati rejection lebih tepatnya, menolak daripada area tersebut sampai ke area sekitar area 192 sampai 193 untuk pelemahan yang mungkin terjadi. BABP, MTK sebenarnya sampai target 2, Bapak Donald boleh pertimbangkan untuk TP terkait dengan kalau misalnya mengikuti evaluasinya entry yang diberikan, itu nggak masalah untuk TP sekarang, karena lebih baik mengamalkan profit yang sudah floating dibandingkan memaksakan sampai ke resisten paling ujung ternyata reject daripada resisten terdekat, bukan di resisten yang paling jauhnya yang terlihat sekarang. BP sudah dibahas tadi, kasusnya sama, masih ada potensial menurun seperti yang sudah disebutkan pada beberapa saat lalu untuk Ibu Lydia. Dan kita lanjut ke saham Antam. Antam tuh masuknya dari mana ya? Antam sebenarnya juga masih ada isu, sekarang udah menyentuh ya, hampir menyentuh atau sudah menyentuh lebih tepatnya ke daerah support yang jadi potensial resisten. Sekarang masih candle semakin kecil, tapi kita lihat nanti closingnya. Masih ada kemungkinan sebenarnya untuk menguat mungkin sampai ke 2250 sampai 2300. Masih ada peluang penguatan untuk sampai ke sana, akan tetapi bagi yang sudah mungkin sudah melewati daripada risk reward-nya, misalnya udah P1 banding 1,5 atau HP 1 banding 2 karena masuknya udah dari bawah, mungkin dari bawah sini atau dari bawah sini, itu bisa dipertimbangkan untuk taking profit mungkin sebagian, misalnya 75% kalau masih mau lanjut.
Dan posisi Bapak itu yang 75% itu kan di taking profit. Jadi sisa 25% dong. 25% di belakang floating sampai ke resisten yang mungkin Bapak rasa bisa jadi daerah rejection yang cukup kuat atau bisa dari daerah resisten tadi yang saya bilang. Jadi ada dia titik entry kan udah tahu nih misalnya titik entry di 2000 berapa. Nanti SL-nya, stop loss-nya digeser ke titik entry yang untuk yang 25% yang belum di take out. Jadi sisanya, jadi kalau misalnya kena BEP, Bapak masih untuk 75% daripada posisi profit yang sudah diambil gitu intinya. Kenapa bisa dilakukan demikian? Cepin sama Tebik. Cepin tadi sudah dibahas ya Ibu Tania, kita lanjut langsung ke Tebik. Karena masih banyak yang bertanya tentang saham-saham yang lain. Kita akan mencoba covernya dalam waktu yang terbatas ini. Kemudian untuk saham Tebik, memang Tebik ini sering sekali kasusnya kayak ASI. Ternyata emang lagi sideways besar. Itu sudah dijelaskan juga terkait dengan sideways besar Tebik. Sekarang udah melewati daripada trend line ya. Sampai ke area 2000, sempat sampai 3000, kemudian breakout trend line seolah-olah mau naik, ternyata kembali lagi turun sama seperti yang sudah-sudah. Ini kan sebenarnya polanya ada banyak kita terbentuk berkali-kali. Kita bahas ya, mungkin biar ada pembahasan sedikit tentang teknikal. Kan setelah saya geser ininya garis pengaturannya. Breakout ya. Post break. Turun lagi kan. Gedeannya sama lagi. Ini sekarang trend line-nya ditarik lebih gede lagi. Breakout, post break. Jadi kemungkinan untuk turun lagi nih. Sama mengulang pola yang kemarin. Bisa jadi ke sini kita dekat 2800 atau ke 2760 ya untuk saham Topik. Ada sering sekali false break untuk saham-saham Topik ini. Dan dari Bapak Doni ada bertanya tentang SMDR. SMDR ini cuma kita belum bahas ya, kita lanjutkan ke saham SMDR dan ada juga PTBA kita juga belum bahas, kita akan. Oke, SMDR ini bisa nunggu ya, nunggu daripada closing hari ini. Ada potensial jadikan rekomendasi sih kalau misalnya nanti pembentukannya cukup oke dan tidak terbentuk polanya lanjut bearish menembus daripada sini. Karena sekarang lagi mencoba reject daripada resisten dan dosa yang terkait dengan 2134 jadi agak cukup menarik untuk sekarang. Tapi jangan spekulasi cepat-cepat ya untuk saham seperti ini ya. Tunggu yang closingnya dulu. Mungkin takutnya ini masih pagi juga ya candle yang cukup oke tuh misalnya di sesi 2 udah mulai dekat penutupan, terlihat bagus penutupannya misalnya teman-teman ada posisi hijau, baru mungkin ada potensi untuk jadikan rekomendasi besokannya ya. Tapi untuk sekarang belum direkomendasikan, menunggu daripada pergerakan candle hari ini. Untuk saham SMDR cukup menarik. Kemudian ada saham Jasa Marga kita belum bahas. Oh ya, PTBA belum bahas ya Bapak Doni, sorry. PTBA. PTBA masih kita lihat sendiri memang call ya, call untuk saham call. Tadi naiknya sampai 7% penutupan kemarin untuk futures-nya. Dan peluang penguatannya masih ada untuk PTBA. Walaupun cukup korektif pergerakannya jadi lebih lambat daripada saham-saham call yang lain. Kita lihat apakah dia mampu pada hari ini menembus daripada resisten kuatnya di 3000. BBTN dulu apakah masih tahan ya soalnya. Terbentuk gap juga, mungkin ada turun ke gap dulu. Untuk menutup gap yang terbentuk di gap di sini 2950. Oke, sabar aja terlebih dahulu. Let the opportunity come to us. Jangan kejar opportunity-nya atau maksain ada opportunity padahal nggak ada opportunity. Kemudian ada lanjut ke saham Jasa Marga, kita belum bahas Jasa Marga sama Exxon ya. Jasa Marga. Jasa Marga peluang pelemahannya ada, bukan peluang penguatan. Kalau yang tadi sampai penguatan ini lebih karena pelemahan. Masih mencoba membentuk support di 3.360 tapi belum menjadi support. Ini bisa diberikan support yang kita perhatikan di 3.270. Melewati masih ada kan peluang untuk ini kan terbentuk rising wedge atau ascending wedge ataupun jadi merupakan sekunder dari pola bearishnya. Saham Jasa Marga ya.
SCL singkat saya sangat lebih besar, tapi kita lihat dulu untuk chartnya. Saya soal ingat. Ya, sangat lebih besar. Sekarang kan untuk support cukup menarik untuk saham SCL. Bisa dibilangkan untuk resisten yang kita capai di area 3000-an, 3030, 3020 sampai 3030. Saya daerah atau profit, daerah support, daerah support yang mungkin dicapai kalau misalnya di closingnya bagus ya. Ini tergantung closingnya. Takutnya nanti kalau mau voting juga, kalau mau nunggu sampai candle yang matang mungkin di daerah jam sesi 2 ya, atau sesi 1 udah siang-siang 11-an. Takutnya ini masih candle pengocokan pagi hari. Di low-nya itu 2840, atau di untuk stop loss, atau 2830 udah gerak 2830 boleh juga untuk jadi stop loss-nya. Jadi 2830 bisa nyampe sell out of this, seperti itu. Daerah targetnya sudah disebutkan untuk saham XL. Ada yang bertanya juga dari Kairunisa Alfa Tanah, yaitu untuk saham ADCP dan MTBK ya. ADCP kayaknya saham-saham yang baru IPO ya. Oke, untuk saham IPO saya belum bisa merekomendasikan secara teknikal karena data historisnya kurang. Jadi saya belum bisa memberikan outlook terkait teknikalnya. Saham ini juga sama, saham-saham IPO itu belum bisa diberikan outlook teknikalnya, apalagi baru IPO-nya, karena belum ada valid swing atau resisten historis yang bisa dijadikan patokan daripada pergerakan harga MTBK secara teknikal. Lanjut ke saham terakhir, kita akan membahas tentang Telkom, Elsip, dan 4 bank besar. Dan setelah itu kita akan tutup seminarnya ya. Telkom tadi sudah dibahas ya, atau Telkom, Elsip yang belum. Elsip masih ada peluang penguatan. Elsip juga sudah harusnya. Sampai ke 1460. Tapi kalau misalnya target price sudah sampai di target price 2 untuk yang direkomendasikan kemarin, semenjak daripada breakout 1250 kemarin, harusnya udah ada taking profit ya untuk saham LC. Ada yang bertanya lagi dari Bapak Emil, BBCA, tadi kita bahas perbankan, dari pertanyaan dari Bapak Emil, perbankan besar, habis itu kita akan tutup seminarnya. BBCA sudah mencapai daripada daerah target 1 yang sudah direkomendasikan dari mungkin 3 minggu atau 2 minggu lalu, sekarang baru target profitnya tercapai. Jadi kita bisa bilang cukup oke untuk outlook BBCA, masih ada peluang penguatan mungkin sampai ke resisten terdekatnya target kedua 8.200, 2.200 ya, itu target keduanya usaha BBCA. Nah sekarang sudah sampai target 1, bagi yang Bapak Ibu yang sudah mengikuti daripada outlook 2 atau 3 minggu lalu bisa dibilang untuk taking profit. Dengan BBNI juga outlook-nya masih menguat, masih ada peluang penguatan sampai terdekatnya di 7.900, 8.000 ya, lebih tepat 8.000. BBRI sekarang kita bahas seperti itu. BRI berbeda, dia gap dan sekarang bisa menutup gapnya 4.440 dan supportnya di 4.330, jadi bisa diperhatikan di support itu. Jadi ada peluang kalau misalnya menembus support sampai ke area 4.230. BMRI, itu terakhir adalah BBTN. BMRI juga agak yang bagus dengan baru BBCA sama tadi BBNI ya outlooknya. Sekarang masih tertahan di 7.950, target resisten 7.950 masih belum bisa ditembus, dan kemungkinan sideways pendek terlebih dahulu untuk saham BMRI. Akhir BBTN. Oke, BBTN ini oke, terbentuk support baru. Kalau misalnya dia menembus daripada candle merah kemarin, sampai sekarang masih dalam range support. Kalau misalnya menembus dan ternyata reject terhadap titik resisten 14 Februari, support 14 Februari, itu misalnya jadi pelemahan. Tapi kalau misalnya ini rebound, masih ada peluang penguatan sampai ke daerah multiple rejection 1850. Kira-kira itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, mohon maaf, bisa nanti
ditanyakan pada webinar-webinar selanjutnya terkait dengan Outlook yang masih bingung arah sahamnya kemana, bisa tanyakan melalui webinar berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya sampai jam 9.40 ini. Mohon maaf apabila karena ada kendala teknis tadi pagi, makanya sebenarnya agak telat 3-5 menit. Saya ucapkan lagi terima kasih dan saya mohon pamit undur diri. See you when I see you. Lebih tahu kita akan bertemu lagi nanti mungkin di Jumat terkait dengan teknikal atau kalau dari saya besok dari rekan saya Dusty. Ya, terima kasih juga Bapak William dan Bapak Ibu yang telah hadir. Sangat diapresiasi sekali ya kehadirannya.